terjadi perang proksi dan bagaimana perang proksi menjadi sarana efektif dalam perebutan pengaruh selama masa Perang Dingin. Nah, proxy war ini adalah konflik di mana dua atau lebih negara besar secara langsung atau tidak langsung menggunakan pihak ketiga untuk berperang dan mencapai tujuan geopolitik mereka tanpa terlibat langsung di dalamnya dan tanpa memicu perang berskala besar. Nah, pihak ketiga yang terlibat berupa negara, kelompok pemberontak, atau organisasi non-pemerintah. Perang proksi sendiri terjadi tidak hanya menggunakan kekuatan militer saja, tetapi juga melalui berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Perang proksi terjadi pada saat Perang Dingin, ketika Blok Barat dan Blok Timur bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan kepentingan secara tidak langsung melalui konflik di negara-negara berkembang, seperti yang ada di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Perang proksi menjadi sarana efektif selama Perang Dingin karena dengan adanya perang proksi memungkinkan Blok Barat, Amerika Serikat, dan Blok Timur, Uni Soviet, untuk memperkuat pengaruh mereka tanpa resiko konflik langsung yang melibatkan senjata nuklir. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak secara langsung beradu senjata di medan perang, namun Uni Soviet kerap mendukung pihak-pihak yang berlawanan dengan Amerika Serikat, begitupun sebaliknya. Nah, hubungan ini tidak hanya berbentuk pendanaan perang saja, pendanaan perang, pelatihan militer, penyediaan senjata, namun juga pengarahan pasukan dan hal-hal lain yang diperlukan untuk memenangkan pertempuran. Nah, perang proksi pada masa Perang Dingin bertujuan untuk memperebutkan pengaruh dan menyebarkan ideologi. Perang proksi terjadi hampir di seluruh belahan dunia, baik di Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia. Baik Amerika Serikat dan Uni Soviet mendanai atau terkadang mengirimkan pasukan untuk berperang langsung di negara-negara yang tengah berperang. Hal itu dilakukan untuk memperluas pengaruh dan meraih simpati negara-negara dunia ketiga, yang disebut juga negara-negara yang bukan bagian dari blok barat ataupun blok timur. Nah, negara-negara dunia ketiga ini ada setelah terjadinya perang dunia kedua. Nah, selain itu, perang proksi juga membuat kedua negara bersaing dalam pengembangan teknologi. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba-lomba dalam memamerkan kemajuan teknologi, seperti peluncuran satelit dan penerbangan luar angkasa. Nah, perang proksi memungkinkan kedua blok untuk memperkuat pengaruhnya di negara-negara berkembang, dengan menawarkan teknologi baru yang dapat digunakan untuk kepentingan militer, ekonomi, dan politik. Mengapa Vietnam dan Korea menjadi titik penting di Asia dalam Perang Dingin? Nah, karena baik Perang Vietnam maupun Perang Korea merupakan salah satu perang proksi yang melibatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet, di mana kedua negara tersebut secara tidak langsung terlibat dalam peperangan dengan memberikan dukungan maupun bantuan terhadap salah satu kelompok yang berperang. Nah, Perang Korea di tahun 1950 sampai 1953. Nah, Korea Selatan didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya, sementara Korea Utara didukung oleh Uni Soviet dan Cina. Nah, Amerika Serikat menggunakan strategi militer untuk mendukung pemerintahan Korea Selatan dan mencegah ekspansi komunis di wilayah tersebut. Kemudian ada Perang Vietnam tahun 1955 sampai 1975. Di sini Amerika Serikat dalam Perang Vietnam ini Amerika Serikat mendukung Vietnam Selatan, sementara Vietnam Utara didukung oleh Uni Soviet. Nah, di dalam perang ini Amerika Serikat menggunakan strategi militer, ekonomi, dan politik untuk mendukung pemerintahan Vietnam Selatan dan membendung penyebaran komunisme. Dampak Perang Dingin terhadap politik luar negeri Indonesia. Kekhawatiran negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat, terhadap potensi pengaruh komunis di Indonesia semakin meningkat, seiring dengan semakin dekatnya hubungan Presiden Soekarno dengan PKI dan negara-negara komunis seperti Cina dan Uni Soviet. Pada masa Orde Baru, Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat, dan lebih memilih untuk menjauh dari blok komunis. Nah, di bawah pemerintahan Orde Baru ini, banyak perusahaan asing, terutama dari Amerika Serikat, yang berinvestasi di Indonesia. Amerika Serikat dan sekutu baratnya berupaya mengurangi pengaruh komunis di Indonesia dengan mendukung kelompok anti komunis di pemerintahan dan militer. Nah, ketegangan ini tuh memuncak pada tahun 1965 terjadinya peristiwa G30S PKI yang diduga terkait dengan PKI. Nah, pemberontakan ini mengakibatkan pembantaian besar-besaran terhadap anggota PKI dan pendukungnya. Jenderal Soeharto yang kemudian menjadi presiden kedua Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno. Nah, era Orde Baru di bawah Soeharto merespon ancaman komunis dengan langkah-langkah yang bertujuan membatasi pengaruh komunis di Indonesia.
Di kancah internasional sendiri, Indonesia berupaya menjadi mediator dan pemimpin negara-negara non-blok, seperti yang ditunjukkan pada konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan pada tahun 1955 di Bandung. Nah, kemudian ada gerakan non-blok. Gerakan ini merupakan tekad negara merdeka yang tidak memihak kepada blok barat ataupun blok timur. Gerakan non-blok lahir setelah Perang Dunia II. Dalam konteks politik, Perang Dunia II membagi negara-negara menjadi dua blok, yaitu blok barat yang membentuk NATO dan blok timur yang membentuk Pakta Warsawa. Nah, kedua blok ini mencari sekutu tambahan untuk memperkuat pertahanannya di kawasan Asia, Afrika, bahkan Amerika. Hal inilah yang menyebabkan beberapa negara tidak mau memihak baik blok barat maupun blok timur, dan akhirnya menjadi netral dengan membentuk gerakan non-blok. Nah, kemudian Indonesia menerapkan politik bebas aktif. Indonesia juga tidak terlepas dari godaan pengaruh untuk memihak kepada salah satu blok. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia memerlukan pembangunan sistem dan kebijakan politik yang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Nah, hal ini membuat Indonesia memiliki tekanan untuk bergabung ke salah satu blok. Selain itu, Indonesia juga menghadapi masalah invasi Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia setelah Indonesia merdeka. Nah, kelompok kiri berupaya agar Indonesia bergabung dengan blok komunis untuk memperkuat perjuangan Indonesia melawan Belanda yang merupakan anggota dari blok barat sendiri. Tapi di sisi lain, para pemimpin nasional termasuk Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta tidak ingin Indonesia memihak pada komunis, dan pada akhirnya pemerintah mengambil jalan tengah untuk tidak memihak kepada blok manapun dan tetap bersikap netral. Nah, selanjutnya ada konfrontasi dengan Malaysia. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno terlibat dalam konflik dengan Malaysia pada tahun 1963 sampai 1966. Konflik ini disebabkan karena Inggris ingin membuat Federasi Malaysia. Hal ini mendapat tentangan dari Presiden Soekarno. Disebabkan Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya menjadi boneka Inggris saja yang nantinya akan mengancam kemerdekaan Indonesia. Negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika menunjukkan eksistensinya di dunia. Nah, negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika menunjukkan eksistensinya di dunia melalui berbagai cara. Yang pertama itu konferensi internasional seperti Konferensi Asia Afrika atau KAA, diselenggarakan di Bandung pada bulan April 1965. Nah, KAA ini berperan penting dalam memperkuat kerjasama dan solidaritas antar negara di Asia dan Afrika, serta memerangi kolonialisme dan imperialisme. Tujuan utama dari konferensi ini adalah untuk memperkuat kerjasama antara negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka. Nah, kerjasama tersebut mencakup mengatasi tantangan politik, ekonomi, dan sosial, serta mengembangkan keinginan dan tuntutan negara-negara baru di Asia dan Afrika. Nah, secara umum, konferensi ini diadakan sebagai isyarat negara-negara berkembang di Asia dan Afrika untuk menyoroti ketidakstabilan politik internasional. Nah, topik utamanya yaitu politik internasional yang sebagian besar terbagi antara blok barat dan timur. Nah, serta aktivitas kolonial yang ada di Asia dan Afrika. Di akhir pertemuan disepakati 10 butir kesepakatan bersama yang lebih dikenal dengan Dasar-Sila Bandung atau Piagam Bandung. Selanjutnya ada konferensi Asia Afrika menjadi landasan berdirinya organisasi Gerakan Non-Blok atau GNB. Nah, pada tahun 1961, Gerakan Non-Blok terdiri dari negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Nah, negara berkembang ini berupaya negara-negara non-blok terdiri dari negara-negara berkembang yang berupaya mengurangi ketegangan global akibat perlombaan senjata antara negara-negara barat dan timur, serta menjaga perdamaian dunia. Latar belakang terbentuknya gerakan non-blok adalah munculnya sikap netral dari sejumlah negara terhadap kemunculan blok barat dan blok timur pasca Perang Dunia II pada tahun 1945. Nah, blok barat beranggotakan negara-negara liberalisme demokratis seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Luxembourg, Norwegia, dan Kanada. Nah, blok ini membentuk North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Sementara blok timur beranggotakan negara-negara sosial komunis seperti Uni Soviet, Cekoslovakia, Rumania, dan Jerman Timur, membentuk Pakta Warsawa. Nah, baik blok barat dan timur mencari anggota baru, namun beberapa negara ingin bersikap netral dan tidak bergabung ke blok manapun. Akhirnya negara-negara yang mengambil sikap netral membentuk gerakan non-blok. Negara pendiri gerakan non-blok itu yaitu ada Ghana, India, Indonesia, Mesir, dan Yugoslavia.
Nah, tujuan dari GNB sendiri adalah untuk menindak tegas tindakan-tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh negara-negara besar di sini sebagai polisi yang tidak beraliansi dengan kekuatan besar manapun. Nah, GNB merupakan alat bagi negara-negara berkembang untuk meredakan ketegangan dunia dan memelihara perdamaian dunia. Selanjutnya ada NEVO, OLDEVO, dan GANEVO. Nah, istilah OLDEVO dan NEVO digunakan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya pada KTT GNB pertama di Beograd, Yugoslavia. Nah, istilah ini digunakan untuk membagi dua kekuatan dunia. Nah, Presiden Soekarno ini juga menegaskan bahwa OLDEVO merupakan ancaman terhadap global, dan negara-negara OLDEVO ingin mendominasi negara-negara NEVO melalui kebijakan internasionalnya yang berlaku saat itu. Nah, Soekarno meyakini negara-negara Asia Afrika harus bersatu untuk memberantas segala bentuk kolonialisme dan imperialisme. Nah, Soekarno juga menjelaskan bahwa konsep NEVO tidak terbatas pada negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin saja. Nah, sedangkan GANEVO ini merupakan singkatan dari Games of the New Emerging Force. Nah, ide GANEVO ini pada dasarnya adalah seperti pesta olahraga kayak Olimpiade atau Asian Games. Nah, selanjutnya ikut dalam organisasi internasional. Banyak negara yang baru merdeka menghadapi tantangan. Nah, tantangan ini seperti pembangunan yang besar dan ingin berkontribusi terhadap perdamaian dan pembangunan di tingkat regional maupun internasional. Nah, mereka ikut berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB, program pembantuan, dan bantuan pembangunan dan upaya kolaboratif lainnya. Nah, selanjutnya membentuk organisasi regional untuk memperkuat kerjasama dan mengatasi permasalahan bersama. Nah, organisasi ini bisa mencakup seperti Persatuan Afrika di Afrika dan ASEAN di Asia Tenggara. Selanjutnya ada kerjasama dengan negara-negara berkembang lainnya demi kedudukan mereka di dunia dan melawan hegemoni kekuatan besar. Jelaskan tujuan dari dibentuknya organisasi-organisasi regional di Asia dan Afrika, serta perbedaannya dengan tujuan organisasi regional di Eropa. Nah, organisasi regional di Asia dan Afrika berfokus pada pengembangan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pertahanan bersama dalam konteks yang lebih luas dan beragam, serta mempertimbangkan tantangan spesifik seperti konflik, ketidakstabilan politik, dan kesenjangan ekonomi. Nah, ini ada beberapa organisasi baik dari Asia maupun Afrika. Yang pertama ada ASEAN, merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, tujuan dari organisasi ini adalah untuk memperkuat kerjasama politik, ekonomi, dan keamanan di kawasan. Nah, organisasi ini didirikan karena adanya keinginan kuat para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Yang kedua itu ada SEATO atau Southeast Asia Treaty Organizations, Pakta Pertahanan Asia Tenggara, ditandatangani di Manila, Filipina pada tanggal 8 September 1954. Organisasi ini didirikan untuk memblokade berkembangnya komunisme di kawasan Asia Tenggara. Nah, tujuan pembentukan SEATO ini untuk memberikan pertahanan, pengawasan, bantuan ekonomi, dan membendung pengaruh komunis di Asia Tenggara selama Perang Dingin di bawah kepemimpinan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Australia. Nah, selanjutnya itu ada Komunitas Afrika Selatan atau SADC. Nah, tujuan dari SADC sendiri mempromosikan dan mempertahankan kedamaian dan keamanan. Selanjutnya ada mempromosikan pembangunan mandiri berdasarkan kemandirian kolektif dan saling ketergantungan negara-negara anggota, lalu mencapai saling melengkapi antara strategi dan program nasional dan regional. Nah, lalu di kawasan Afrika juga ada organisasi African Union untuk memperkuat integrasi antar negara-negara Afrika, memperkuat suara Afrika di kancah internasional, menyatukan seluruh negara di benua Afrika, dan mengelola masalah yang berhubungan dengan keamanan, perdamaian, dan kemajuan ekonomi di wilayah Afrika. Nah, perbedaan tujuan berdirinya organisasi regional di Asia dan Afrika ini dengan organisasi regional di Eropa terutama disebabkan
oleh konteks geografis, politik, dan ekonomi yang berbeda di antara kedua wilayah tersebut. Selain itu, keamanan dan perdamaian wilayah juga menjadi faktor berbedanya sebuah tujuan organisasi. Nah, organisasi regional di Asia dan Afrika terbentuk sebagai respon terhadap tantangan politik, ekonomi, dan sosial yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan tersebut, seperti kolonialisme, kemiskinan, dan konflik. Nah, sebaliknya, organisasi di Eropa seringkali didirikan dengan latar belakang meningkatkan integrasi ekonomi dan politik setelah Perang Dunia Kedua. Nah, seperti pemulihan ekonomi dan politik pasca PD2. Nah, negara-negara di kawasan Asia Afrika masih berjuang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan mengatasi konflik internal, sehingga organisasi regional di Asia dan Afrika memprioritaskan isu-isu pembangunan ekonomi, perdamaian, dan stabilitas regional. Sementara itu, organisasi di Eropa seringkali fokus pada integrasi ekonomi, politik, dan keamanan sebagai upaya untuk mencegah terulangnya perang di Eropa dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi bersama. Negara Asia Afrika masih berjuang untuk mencapai kemerdekaan dengan melawan kolonialisme dan imperialisme Barat, sehingga organisasi-organisasi yang terbentuk cenderung bersikap netral, tidak condong kepada blok Barat dan Timur. Nah, sementara organisasi Eropa cenderung lebih fokus kepada pemulihan ekonomi dan politik setelah adanya PD2. Dan ketika Perang Dingin terjadi, baik blok Barat maupun blok Timur ingin memperluas pengaruhnya nih di kawasan Asia dan Afrika. Nah, dan selanjutnya organisasi-organisasi regional di Asia dan Afrika memiliki anggota yang beragam, dan dari negara yang baru merdeka hingga negara-negara yang lebih mapan secara politik dan ekonomi. Sementara itu, anggota organisasi di Eropa seringkali memiliki tingkat perkembangan yang lebih seragam dan seringkali telah mencapai tingkatan kemakmuran yang tinggi